Loneliness atau kesepian adalah respons emosional yang kompleks dan biasanya tidak menyenangkan terhadap kondisi dan situasi terisolasi, khususnya ketika jaringan sosial seseorang terhadap berbagai hal penting tergolong kurang memadai atau terbatasi. Kesepian adalah pengalaman subjektif. Jika seseorang berpikir dia kesepian, maka dia kesepian. Orang bisa kesepian saat sendirian, tapi juga dia bisa merasa kesepian di tengah kerumunan. Seseorang dapat berada di tengah-tengah pesta dan merasa kesepian karena tidak berbicara dengan cukup banyak orang. Sebaliknya, seseorang bisa sendirian dan tidak merasa kesepian meskipun tidak ada seorang pun di sekitar orang itu karena tidak ada keinginan untuk berinteraksi sosial. Ada dua jenis utama kesepian berdasarkan penelitian Robert Weiss di tahun 1973, yaitu kesepian sosial dan kesepian emosional. Kesepian sosial adalah kesepian yang dialami orang-orang karena kurangnya jaringan sosial yang lebih luas. Mereka mungkin tidak merasa bahwa mereka adalah anggota suatu komunitas atau tidak memiliki teman yang dapat mereka andalkan pada saat kesusahan. Sedangkan kesepian emosional diakibatkan oleh kurangnya hubungan yang mendalam dengan orang lain. Pada tahun 1997, Enrico Di Tommaso dan Barry Spinner memilah kesepian emosional menjadi kesepian romantis dan kesepian keluarga. Kesepian keluarga terjadi ketika individu merasa mereka tidak memiliki hubungan dekat dengan anggota keluarga. Sedangkan kesepian romantis dapat dialami oleh remaja dan orang dewasa yang tidak memiliki ikatan yang erat dengan pasangan romantisnya. Penelitian telah menunjukkan bahwa kesepian banyak terjadi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk orang-orang dalam pernikahan, mereka yang berkeluarga, mereka yang memiliki karir yang sukses, atau kaum veteran dan pensiunan. Apa saja penyebab kesepian? Pertama, faktor situasional. Berbagai faktor lingkungan seperti kemiskinan, kecelakaan, bencana alam menyebabkan kesepian. Selain itu, putusnya hubungan berpacaran, perceraian, atau kehilangan hubungan jangka panjang yang penting juga menyebabkan kesepian. Kesepian juga dapat terjadi setelah seseorang melahirkan anak, sering dikaitkan dengan istilah depresi pasca persalinan atau mengikuti peristiwa sosial lainnya, seperti berpindah dari kota asal ke komunitas yang tidak dikenal. Kesepian juga dapat terjadi dalam pernikahan yang tidak stabil. Kedua, tidak terpenuhinya hasrat kedekatan atau kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Konflik antar pribadi, terbatasnya kontak sosial, diskriminasi suku, ras, agama juga menyebabkan kesepian. Kesepian telah menjadi penyakit tersendiri untuk lanjut usia, terutama mereka yang ditempatkan di panti jompo, yang bahkan lebih berbahaya dampaknya daripada kegiatan merokok, penyakit Alzheimer dan demensia lainnya, karena berdampak pada sistem kekebalan dan kardiovaskular. Studi menunjukkan bahwa kesepian juga umumnya ditemukan di antara mereka yang hidup sendiri. Ketiga, persepsi kesepian. Orang-orang dengan harga diri rendah, merasa bersalah dan kurang berhasil mengatasi situasi buruk, lebih merasa kesepian daripada rekan-rekan mereka. Apa saja dampak kesepian? Dampak terparah dari kesepian adalah kematian. Orang dengan hubungan sosial yang baik memiliki peluang bertahan hidup 50% lebih besar dibandingkan dengan orang yang kesepian. Dengan kata lain, kesepian kronis tampaknya menjadi faktor risiko kematian yang sebanding dengan merokok, bahkan lebih parah daripada obesitas atau kurangnya olahraga. Kesepian juga dikaitkan dengan depresi, dan karenanya merupakan faktor risiko untuk tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau munculnya pikiran untuk bunuh diri. Kesepian kronis bisa mengakibatkan kondisi kesehatan yang serius dan mengancam jiwa. Telah ditemukan kaitan antara kesepian dengan peningkatan risiko stroke, penyakit kardiovaskular, insiden tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan obesitas. Kesepian juga terbukti meningkatkan konsentrasi kadar kortisol dalam tubuh dan melemahkan efek dopamin, hormon yang membuat manusia bisa menikmati berbagai hal. Kadar kortisol yang tinggi dan berkepanjangan dapat menyebabkan kecemasan, depresi, masalah
masalah pencernaan, penyakit jantung, masalah tidur, dan kenaikan berat badan. Penurunan daya ingat dan kesulitan belajar, lemahnya pengambilan keputusan, meningkatnya diabetes tipe 2, artritis, penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang juga disebut-sebut sebagai berbagai dampak lain dari kesepian. Lalu bagaimana menanggulangi kesepian? Ada banyak cara berbeda yang bisa digunakan untuk menanggulangi kesepian. Pertama, cobalah untuk bertemu dan memulai hubungan dengan seseorang. Jangan hanya mengurung diri di kamar, apalagi meratapi nasib. Keluarlah, tersenyumlah kepada seseorang, dan mulailah percakapan. Tentang apa saja. Kalaupun tidak berbicara, setidaknya Anda sudah memulai langkah untuk tidak terbelit dalam kesepian itu berlarut-larut. Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat kepada orang yang Anda kenal, yang ada dalam daftar kontak telepon Anda. Tidak perlu obrolan mendalam, cukup tegur sapa, tanyakan kabar orang itu. Kalau bisa, lanjutkan komunikasi. Kalaupun tidak, setidaknya Anda sudah mulai berusaha untuk menghancurkan rasa kesepian. Kedua, bina hubungan dengan komunitas yang berkualitas. Tidak perlu dengan sangat banyak orang, 2-3 orang pun cukup. Dengan mereka Anda bisa berbagi perasaan, mengembangkan minat yang sama, serta melatih diri bersama-sama untuk mengelola kejadian yang tidak menguntungkan. Bertemu dengan teman lama dan mengenang masa lalu yang menyenangkan juga ditemukan memiliki efek restoratif, menangkal kesepian dengan meningkatkan dukungan sosial yang dirasakan. Ketiga, lakukan sesuatu untuk orang lain atau dengan orang lain. Misalnya, belilah makanan dan berikan kepadanya, atau bantulah orang yang tidak bisa dengan mudah membalas bantuan Anda. Kalau bisa, lanjutkan dengan kegiatan yang terprogram, menjadi volunteer di panti asuhan atau di panti jompo misalnya, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Rasa bahagia ketika bisa berbagi itu akan menolong Anda untuk tidak terlalu lama merasakan kesepian. Keempat, kerjakan hobi Anda. Anda suka berbuat apa? Menggambar, bersepeda, bermain musik, atau apa? Kerjakanlah sesuatu ketimbang hanya berdiam diri. Kesepian itu akan merusak pemikiran Anda dan membuat Anda mengasihani diri. Namun ketika Anda mengerjakan hal-hal yang Anda sukai, pikiran Anda akan teralihkan pada kebaikan. Kelima, pelihara hewan. Ini alternatif untuk menolong Anda yang merasa kesepian. Sejumlah hewan, khususnya kucing atau anjing, berpeluang untuk menolong manusia yang kesepian. Karena dengan keberadaan hewan, Anda akan merasa disambut dan dipedulikan. Mereka yang memiliki hewan peliharaan dan merawatnya baik-baik pun sangat mungkin mengalami penurunan tekanan darah, kadar kolesterol, dan trigliserida. Namun jangan lupa, Anda pun harus bertanggung jawab untuk kesejahteraan hewan peliharaan Anda. Keenam, pelihara kesehatan Anda dengan gizi yang berimbang. Bagaimanapun rasa kesepian itu berpotensi menguras energi Anda dan menurunkan kekebalan Anda. Jadi selama Anda masih berjuang mengatasi kesepian, ingatkan diri Anda untuk tetap makan sesuatu yang bergizi, yang berguna untuk kesehatan Anda. Hindari konsumsi menu yang justru akan menambah kerusakan organ tubuh Anda. Berolahraga pun akan menolong Anda untuk mengisi waktu Anda dengan hidup yang lebih berkualitas. Apabila Anda perlu mengkonsumsi obat, lakukanlah secara rutin dan teratur tanpa disuruh-suruh. Ketujuh, pendekatan spiritual. Studi menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki spiritualitas yang memadai, terhubung dengan Yang Maha Kuasa, berpotensi terhindar dari rasa kesepian yang parah, karena dia senantiasa menyadari bahwa di dalam segala keadaannya masih ada satu yang peduli, mengasihi, dan menemani perjalanan hidupnya. Dan pendekatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk kaum lanjut usia yang tinggal sendirian. Kedelapan, mencari bantuan profesional. Konsultasi atau konseling dengan tenaga profesional akan menolong seseorang untuk mengatasi kesepian yang mengganggu kehidupannya. Tentu saja, lebih cepat akan lebih baik. Selama terapi, konseling atau konsultasi, individu dilatih untuk mengenali penyebab masalah, lalu membalikkan pikiran, perasaan, dan sikap negatif yang dihasilkan dari masalah, kemudian mengeksplorasi cara-cara untuk membantu dia merasa terhubung. Terapi berkelompok juga bisa menjadi sarana untuk terhubung dengan individu lain yang mengalami masalah serupa. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.